Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil. Kali ini saya tidak membahas seputar PBG, namun kali ini saya membahas seputar surat edaran dari BKD Provinsi Kepulauan Riau seputar pendataan eh, honorer atau pegawai non ASN semua yang lembaga pemerintah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia OPD-nya. Totalnya yaitu yang disurati itu 43 OPD yang memiliki honorer di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, termasuklah salah satunya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor 17. Nah, jadi OPD, kalau OPD itu sekitar berapa nih sampai kepala yang 33 OPD. Yang lainnya itu adalah biro. Nah, terus lagi ada rumah sakit 2 di Batam berarti ini. Dan Tanjung Pinang di ibu kota provinsi kedua-duanya. Nah, berarti sekitar 35 lembaga yang memiliki kantor terpisah. Nah, sedangkan biro ini biasanya bergabung di kantor Provinsi Kepulauan Riau atau di kantor gubernur. Nah, jadi memang ini sudah resmi dari BKD untuk pendataan honorer karena berdasarkan surat Permen Pan RB pertanggal 22 Juli itu batas akhir itu adalah 30 September. Nah, sekarang tanggal 22 Agustus berarti sudah digesa karena misalnya nanti ketika Agustus tentu sudah bisa terkena peringatan dari Menpan RB kenapa daerah ini belum mendata, karena di surat itu juga oleh PLT Pak Mahfud MD, jika misalnya daerah tidak mengusulkan maka daerah tersebut dianggap tidak memiliki honorer. Nah, tentu tiap daerah tidak mau. Nah, ini salah satu daerah provinsi sudah mulai melakukan pendataan. Nah, mekanismenya di sini tentu sesuai pejabat masing-masing. Jika guru berarti berada di naungan dinas pendidikan. Nah, tentu setiap sekolah wajib melaporkan operator yang disuruh untuk mengisi sesuai POM-nya. Di akhir ada POM-nya. Nah, ini ada pertanggungjawaban mutlak. Biasanya ini adalah pimpinan. Terus lagi di sini POM-nya ini sudah banyak beredar sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja ini adalah POM lampiran dari surat yang dikirim dari Menpan RB. Jadi ada 2. Yang pertama itu data honorernya secara individual serta tempat tugasnya, gelarnya atau tahun lulusnya. Nah, yang kedua ini adalah data pembiayaannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat riwayat kontrak SK-nya atau honorer melalui pembiayaan apa. Karena di sini sudah jelas disebutkan biaya pembayaran APBD dan APBN. Nah, ini penandatanganan SK, terus lagi jabatan, unit penempatan, instansi penempatan, unit kerja penempatan, tempat tanggal akhir kerja, terus lagi tanggal awal kerja, ini tanggal SK, nomor SK, NIK. Nah, jadi memang tidak bisa dimanipulasi, kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti bisa saja terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin orang-orang yang mengambil jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Nah, ini tentu melanggar undang-undang. Nah, ini yang harus diisi nanti biasanya adalah operator yang ditunjuk. Nah, dari ini lumayan banyak ini Bapak Ibu. Jika misalnya di satu sekolah itu honornya ada 50, itu lumayan Bapak Ibu untuk mengisinya. Nah, saya untuk secara pribadi itu sudah biasa secara pribadi diam-diam memberikan tips, karena memang kawan-kawan yang merekap data kita ini cukup kerepotan juga, karena waktunya terkadang mepet. Nah, ini Bapak Ibu suratnya baru dikeluarkan oleh BKD itu hari ini. Nah, tanggal 22 Agustus, tanggal 22 Agustus, hari Senin ini. Dan surat ini sudah ditanyakan oleh koordinator honorer di setiap sekolah. Itu suratnya belum masuk ke dinas pendidikan. Jadi pimpinan atau kepala dinas itu belum mengarahkan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan pengisian data ini. Nah, ini tidak mungkin orang dinas yang mengisi, ini pasti pihak sekolah yang mengisi. Nah, dua data ini karena pihak sekolah yang mengetahui detail individu-individu gurunya. Nah, jadi seperti itu. Karena di sini datanya sangat banyak yang diisi. Kalau dihitung kolom di data guru saja di sini ada 22, bayangkan. Sedangkan di riwayat kontrak itu ada 12. Bapak Ibu bisa bayang, 36 semua data yang harus diisi per guru. Nah, bayangkan jika 50 sudah berapa itu. Jadi memang jauh-jauh hari memang harus dilakukan pendataan agar tidak tidak ada lagi yang tercecer atau tertinggal dan seterusnya, seperti yang terjadi sekarang ini misalnya di honorer kategori 2. Itu adalah sebenarnya teman-teman kita yang tidak terdata. Nah, jadi ada juga memang kesalahan individu tersebut karena misalnya apatis atau tidak peduli atau tidak menganggap tidak penting. Biasanya ada juga yang seperti itu, sehingga sekarang mereka belum juga diangkat. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang tersisa. Jika memenuhi syarat semua didata, bahkan di sini diinformasikan minimal honor itu 31 Desember. Nah, di sini 31 Desember tahun 2021 nih. Nomor 1 poin D telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021, berarti bisa didata. Nah, ini tentu jangan berharap dulu untuk diangkat, hanya di sini masuk pada pendataan. Yang sudah honor-honor lama tentu peluangnya lebih besar untuk diutamakan atau diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada ingin ditanyakan. Sekali lagi dalam video ini saya ingin mengingatkan atau berbagi informasi kembali. Setiap daerah itu berbeda. Jadi setiap daerah itu berbeda karena memang banyak komentar ini hoax katanya. Daerah kami belum, daerah kami hanya K2 saja. Sekali lagi Bapak Ibu, sekarang
Undang-Undang Otonomi Daerah masih berlaku. Daerah memiliki kewenangan mutlak, daerah memiliki kewenangan khusus, tidak bisa diganggu gugat oleh pemerintah pusat. Bahkan di dalam surat Menpan RB tersebut, jika daerah tidak mengusulkan sama sekali, maka daerah tersebut dianggap tidak memiliki honorer. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi jika daerah tersebut misalnya hanya mendata guru atau honorer kategori 2, nah yang sudah ada datanya di BKN, maka apa boleh buat? Nah, ini di Provinsi Kepulauan Riau alhamdulillah semuanya didata, tentu dengan catatan tidak melanggar Permen Pan RB yang terbit di tanggal 22 Juli tersebut. Nah, di sini juga ditambahkan di surat ini bahwa minimal mengabdi itu tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, berarti sebenarnya belum 1 tahun. Nah, tetapi di sini BKD memberi kesempatan untuk orang tersebut yang baru honor per akhir tahun 2021. Nah, ya tidak apa-apa, kembali lagi daerah memiliki kewenangan kalau hanya untuk pendataan. Nah, untuk diangkat ya tentu jangan berharap lebih besar, karena yang lebih lama mengabdi banyak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.